Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini, Dewa yang sudah menelepon Pasha karena dia sudah bermimpi, dia juga sangat kaget karena Pasha sudah ada di rumah. Yang menungguin Panopal adalah si Wilson alias si Kevin. Lalu Dewa juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung pergi dari rumahnya untuk menuju ke rumah sakit karena dia masih curiga itu Wilson itu adalah si Kevin. Lalu di sini Panopal yang lagi sendirian di sini masuklah si Wilson alias si Kevin, dan si Wilson alias si Kevin juga dia ngomong dalam hatinya, ini kesempatan saya untuk membuat Panopal meninggal, kata batinnya si Kevin. Lalu dia juga sambil dia sangat marah dan geram banget kepada Panopal, dia juga langsung mau mencabut oksigennya yang ada di mulutnya Panopal. Tiba-tiba di sisi lain Dewa sampai ke tempat itu dan dia juga sangat kaget dan curiga kepada si Kevin alias si Wilson. Dia juga menyapa si Wilson, "Kamu ada apa di sini, Wilson?" kata Dewa kepada si Wilson. Di sini juga si Wilson yang akan membuat Panopal meninggal, dia akan mencabut oksigennya, dia sangat kaget. Lalu dia juga melepaskan tangannya dari oksigen itu dan juga melihat ke belakang. Kenapa Dewa kok ada di sini, kata batinnya si Kevin. Lalu di sini terlihat Dewa juga menceritakan semuanya kepada si Wilson alias si Kevin kejadian di kafe. Lalu di sini juga si Kevin juga dia ngomong dalam batinnya, kalau saya tidak takut sama polisi, saya sudah masukkan kamu ke penjara, Dewa, kata batinnya si Kevin. Lalu di sini juga Dewa juga dia ngomong kepada si Wilson alias si Kevin, saya akan menungguin Panopal di sini sampai Panopal sadar dan sembuh, kata Dewa kepada si Wilson alias si Kevin. Di sini si Kevin juga dalam batinnya, kenapa Dewa di sini? Kalau Dewa di sini saya tidak bisa membuat dan menyakiti Panopal, kata batinnya si Kevin. Lalu di sisi lain di kamarnya Nana di sini pas dia lagi tidur dan dia terbangun, dia sangat kaget Dewa sudah tidak ada di tempat tidur. Lalu dia juga langsung turun ke bawah, pas di bawah ada Suketi dan Nana juga nanya kepada Suketi. Lalu Suketi juga dia ngomong kepada Nana, saya juga tidak tahu. Lalu singkat cerita di sini pas para buana juga mengomelin dan memarahin Nana, tiba-tiba datanglah Neratu. Neratu juga sangat marah kepada para buana dan dia juga memarahin para buana habis-habisan karena dia telah mengomelin Nana. Di sini juga pas Neratu sudah ngomong kayak gitu, para buana juga tidak bisa ngomong. Dia juga ngomong dalam batinnya, kenapa sih mama malah keluar, kata batinnya si para buana. Lalu di sisi lain di sini di rumah sakit Panopal yang ditungguin oleh Dewa dekat Panopal. Di sini si Wilson alias si Kevin juga dia duduk di kursi. Tiba-tiba si Wilson menerima telepon dari si alias si Hildatel. Dia juga langsung dia bangun dari tempat duduknya dan dia juga menjauh dari Dewa. Pas si Kevin dia keluar, Dewa juga bangun. Di sini Dewa juga ngomong dalam hatinya, si Wilson itu menerima telepon dari siapa? Saya semakin curiga kepada dia. Saya harus mengikutinya, kata batinnya Dewa. Lalu Dewa juga dia menguping pembicaraannya si Wilson sama si alias si Hildatel. Di sini terlihat Dewa juga dia masih mendengarkan si Wilson alias si Kevin dia yang lagi menerima telepon dari si alias si Hildatel. Di sini juga si Wilson juga tidak sadar bahwa ada yang mendengarkan yaitu Dewa, dia tidak sadar. Lalu di sini si alias si Hildatel sudah menelepon si Wilson alias si Kevin juga. Di sini dia langsung dia juga masuk lagi ke ruang rawatnya Panopal. Lalu di sini Dewa yang lagi mengupingin pembicaraan si Kevin yang lagi teleponan sama si alias si Hildatel, dia tiba-tiba HP-nya bunyi. Lalu di sini juga ternyata Nana yang nelpon Dewa. Lalu Dewa juga dia mengatakan kepada Nana bahwa saya di rumah sakit yang lagi menunggu Panopal. Lalu Nana juga sudah menelpon Dewa dari rumah sakit. Dia juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung pamitan kepada para buana, dia akan ke rumah sakit karena Mas Dewa ada di rumah sakit lagi nungguin Panopal. Lepas dia ngomong kayak gitu dan Nana sudah berangkat pergi dari hadapannya, dia juga sangat kaget. Ada apa sama
Dewa, kok Dewa bisa akrab sama Panopal? Saya harus lebih dulu sampai ke rumah sakit sebelum Nana duluan, kata para buana sambil dia juga pergi menuju ke rumah sakit. Pas di rumah sakit di sini si Wilson alias si Kevin dia ngomong dalam hatinya, saya kalau gini terus di sini tidak bisa apa-apa karena Dewa tidak jauh dari Panopal, kata batinnya si Wilson alias si Kevin. Terlihat Dewa juga masih diam dalam hatinya, takut Panopal kenapa-napa. Lalu di sini si Wilson juga dia akan pergi dari ruang rawatnya Panopal. Pas dia mau pergi dia sangat kaget melihat ada polisi di luar. Di sini juga dia juga benar-benar sangat kaget. Kalau saya ketemu sama polisi saya pasti ketahuan sama polisi, kata batinnya si Wilson alias si Kevin. Lalu Dewa juga melihat gerak-geriknya si Kevin, dia semakin curiga dan Dewa juga ngomong kepada si Wilson alias si Kevin, kamu kenapa Wilson? Saya mau pamit dulu ke kamar mandi Dewa, kata si Wilson sambil dia juga pergi meninggalkan Dewa. Lalu di sini pas si Wilson alias si Kevin dia pergi, Dewa juga dalam hatinya, saya semakin curiga kepada si Wilson. Barusan aja dari kamar mandi, kok dia mau ke kamar mandi lagi? Saya harus mengikuti dia, kata batinnya Dewa. Dewa juga tidak banyak basa-basi. Pas dia juga langsung mau mengikuti si Kevin, dia sangat kaget karena melihat ada polisi di luar. Kenapa? Jangan-jangan si Wilson itu takut sama polisi? Apa benar tebakan saya bahwa si Wilson itu adalah si Kevin, kata batinnya Dewa. Tiba-tiba datanglah para buana. Di sini juga para buana juga langsung menghampiri dan masuk ke dalam ruang rawatnya Panopal. Di sini juga dia marah-marah kepada Dewa. Kenapa kok kamu bisa akrab dan mau menungguin Panopal? Ini adalah musuh keluarga buana. Mendingan kita pulang aja Dewa, kata para buana sambil dia memegang tangannya Dewa diajak pergi. Tapi Dewa di sini langsung dia mengecak, dia membantingkan tangannya para buana. Saya tidak akan pulang, kata Dewa kepada para buana. Para buana juga dia ngomong kepada Dewa, kamu berarti membentak mama, kata si para buana. Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada para buana, kepada mamanya, saya tidak akan pulang dan mama harus tahu bahwa itu Panopal itu adalah mertua saya dan dia adalah ayah kandungnya Nana, kata Dewa kepada Bupara. Di sini Bupara juga pas Dewa ngomong kayak gitu dia juga sangat kaget. Tapi dasar para buana, dasar orang tua jahat di sini dia juga ngomong kepada Dewa, kamu jangan sampai tertipu sama laki-laki ini. Laki-laki ini memang licik dan benar-benar mafia benar, kata para buana kepada Dewa. Di sini juga pas lagi cekcok antara Dewa sama para buana datanglah Nana. Nana juga ngomong kepada Mas Dewa, ada apa ini, lagi ngomongin apa, kata Nana kepada Dewa sama Bupara. Lalu di sini Bupara juga dia langsung ngomong kepada Nana, ternyata kamu itu anak dari laki-laki yang keji ini, kata para buana sambil dia juga pergi dari ruang rawatnya Panopal. Di sini pas dia pergi para buana dari ruang rawatnya Panopal, lalu Nana juga dia ngomong langsung kepada suaminya, kepada Dewa, kenapa mama kok ngomong kayak gitu, apa sebenarnya yang terjadi ini mas, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong dalam hatinya, apakah ini kesempatan saya untuk cerita semuanya kepada Nana, kata Dewa. Pas dia mau cerita kepada Nana, tiba-tiba di sini melihat Panopal dia kejang-kejang. Lalu di sini juga Dewa juga panik dan kaget dan Nana juga panik dan berteriak-teriak memanggil-manggil dokter. Lalu Dewa juga dia sama kayak Nana dia memanggil-manggil dokter. Gak lama kemudian dokter sama suster juga masuk ke ruang rawatnya Panopal dan Panopal juga di sini dirawat dan suster juga langsung dia memasukkan obat ke infusannya. Lalu di sini pas suster sudah memasukkan obat ke infusan, di sini Panopal juga tangannya dipegang oleh dokter dan sudah dipegang. Di sini dokter juga ngomong kepada Nana sama Dewa, alhamdulillah Panopal sudah melewati masa kritisnya, kata dokter kepada Nana sama Dewa. Pas dokter mengatakan semuanya kepada Dewa sama Nana, Nana juga sangat gembira dan senang dan dia juga bilang berterima kasih. Di sini juga Dewa juga lega lagi, dia juga tidak panik lagi karena
Panopal sudah melewati masa kritisnya. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lebati soledat karena Mimin tos kebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.